Ya, selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Hari ini tanggal 14 Juni 2020. Saya kembali menggoes sepeda saya. Ya, sudah cukup lama juga saya tidak menggoes, membakar kalori. Selain karena suasana COVID-19 dan juga banyak juga kesibukan di rumah yang menyita waktu. Beberapa hari yang lalu, di tanggal 1 Juni 2020 yang lalu, kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita, negara Republik Indonesia. Dasar itu dapat kita artikan adalah sebuah landasan berdirinya sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Secara awam bisa kita artikan menjadi pedoman bagi bangsa, bagi warga negara, bagi aparat pemerintah, dan bagi semua yang ada dalam Republik Indonesia ini. Jadi dasar negara itu memang wajib dipatuhi. Oleh karena wajib dipatuhi, maka sudah seharusnya kita harus memahami apa itu Pancasila. Tidak hanya sekedar arti panca adalah 5, arti sila adalah dasar atau ajas. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi kita harus juga memahami dan dapat menguraikan apa yang ada di dalam kelima sila tersebut. Kalau kita coba memahami dalam kehidupan kita, karena kita sudah biasa mungkin mendengarkan Pancasila, jadi seolah-olah kita memang sudah memahami apa itu Pancasila. Namun kenyataannya, saudara-saudara, teman-teman semua, kalau kita lihat di sekeliling kita, sepertinya dasar atau Pancasila yang kita kenal ini tidak begitu dicerminkan oleh sikap maupun tingkah laku kita ataupun rasa patriotisme kita sebagai warga negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Saya senang melihat atau mendengar, bahkan saya juga bergabung dalam berbagai organisasi yang juga memakai kata Pancasila dalam organisasinya. Kita berharap dengan ada kata Pancasila di dalam organisasinya, kita berharap seluruh anggotanya, pengurusnya, itu semua juga mencerminkan Pancasila. Nah, dalam kesempatan ini saya coba menguraikan sedikit yang saya ketahui dan juga secara sederhana saya ingin jelaskan bahwa apa yang diharapkan di dalam Pancasila itu adalah, pertama sekali, Pancasila itu menyatakan bahwa Republik Indonesia ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya seluruh warga negara Indonesia itu memberikan posisi nomor 1
untuk ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga Pancasila berharap kepada kita semua, siapapun kita, apapun agama kita, apapun kepercayaan yang kita anut, itu semua tertuju kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang yang memahami Pancasila, tentu dia akan menjalankan agamanya, kepercayaannya. Misalnya saudara-saudara kita yang beragama Islam atau Muslim, Pancasila berharap agar bisa beribadah, sembahyang, sholat di masjid, musola, tempat lainnya. Begitu juga yang kaum Kristen juga dapat beribadah, melaksanakan kegiatan-kegiatan agama. Kemudian yang agama Buddha bisa ke kue, ke yang Hindu, ya, ke vihara, dan agama lain sebagainya, dan kepercayaan yang lain. Nah, kita di sila pertama ini pun kita sudah dituntut untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tentu saja Pancasila mengharapkan supaya kita menjadi warga negara yang baik. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sangat mudah memahami arti tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita menghargai sesama teman-teman kita, saudara kita. Kita memperlakukan saudara-saudara kita dengan beradab, mempunyai etika, sopan santun, saling menghargai, berkata-kata dengan tidak menyakiti hati teman-teman kita. Sungguh luar biasa sila kedua ini bagi sesama kita. Kalau ini kita jalankan, negeri kita ini ya, tidak ada di sana sini terjadi kekerasan, tidak kriminal, ya, dan selain sebagainya. Bisa dibayangkan kalau ada kelompok atau orang-orang oknum-oknum yang melakukan kekerasan demi kepentingan pribadinya, memaksakan kehendaknya kepada orang lain, itu sama dengan menghina atau mengangkangi atau melanggar apa yang menjadi keinginan luhur Pancasila itu dilahirkan. Jadi mulai sekarang mari kita hentikan kekerasan-kekerasan, ya, perbuatan-perbuatan yang menyakiti saudara-saudara kita. Kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini menggambarkan bahwa meskipun kita dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai latar belakang, ya, berbagai pendidikan, ya, berbagai pergaulan, lapisan dan lain sebagainya. Tapi di Pancasila dikatakan, ya, dalam perbedaan-perbedaan itu disatukan di dalam Indonesia. Silahkan kita berbeda, tapi kalau sudah bicara tentang Indonesia, maka kita harus bersatu. Itulah rasa patriotisme kita, bela tanah air kita,
dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini sudah diatur dalam undang-undang di negara kita, baik tatanan pemerintah dan lain sebagainya. Jadi kerakyatan kita ini diatur dan diputuskan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah sebabnya negara kita ada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga harus dimusyawarahkan oleh perwakilan rakyat, dengan perwakilan rakyat. Sehingga pembangunan kita bisa terukur dan bisa terlaksana dengan kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini masih sering kita lihat ketimpangan-ketimpangan. Ada kesenjangan ekonomi di antara masyarakat kita. Bagi harapan Pancasila, hal ini tidak terjadi apabila Pancasila ini bisa terwujud, terlaksana secara konsisten dan konsekuen oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, saudara-saudara, itulah penjelasan saya secara singkat berkaitan dengan hari lahirnya Pancasila. Saya percaya nilai luhur dilahirkannya Pancasila ini karena tujuan Bapak pendiri bangsa, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak Soekarno atau Bung Karno, ya, menginginkan Indonesia ini menjadi menuju negara yang makmur dan mempunyai kedaulatan di tangan rakyat. Terima kasih. Salam Indonesia Raya, merdeka.